Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada ibadah kali ini terdapat dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap daripada kita yang bukan hanya membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom. Tema renungan kita pada saat ini adalah berkat yang memberkati. Berbicara mengenai berkat pasti sangat mengasihkan. Karena siapa sih yang hidupnya tidak mau diberkati? Siapa sih di antara kita yang tidak mau menikmati berkat Tuhan Allah kita? Saya yakin bahwa siapapun kita pasti mau menikmati dan merasakan setiap apa yang menjadi berkat daripada Tuhan Allah kita. Saat kita bekerja, kita memiliki tujuan, yaitu bagaimana supaya berkat Allah itu sampai dalam kehidupan kita. Bahkan saat kita melakukan pendidikan, menjalani pendidikan dalam kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa, tujuan kita pada akhirnya juga adalah supaya kita diberkati dan kita merasakan bagaimana berkat Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita kalangan umum, kita melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kita dengan tujuan supaya kita bisa merasakan bagaimana berkat Allah. Dan dalam pembacaan kita pada saat ini kita bisa melihat bagaimana berkat Allah yang Allah turunkan kepada seluruh umat Israel pada saat itu melalui perantara Harun dan juga keturunannya. Dan kalau kita perhatikan, kunci dari 5 ayat yang menjadi pembacaan kita pada hari ini terletak pada ayatnya yang ke-27. Di sana kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa salah satu kehendak Tuhan Allah adalah memberkati umatnya. Allah memberkati umatnya bukan hanya dari satu aspek kehidupan saja, tetapi Allah memberkati umatnya lewat seluruh aspek kehidupan manusia. Allah memberkati kita secara rohani, Allah memberkati kita secara jasmani, dan Allah juga memberkati kita secara materi. Allah mengetahui betul, Allah mengenal betul segala apa yang kita butuhkan sebagai manusia, terutama sebagai anak-anak yang dikasihinya. Itulah sebabnya mengapa perkataan berkat yang Tuhan sampaikan kepada Musa berbunyi seperti apa yang telah kita baca dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan kini mari kita bersama-sama melihat apa yang menjadi maksud daripada perkataan berkat Tuhan Allah kepada kita. Terutama pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Pertama, pada ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ucapan ini mengandung makna di mana Tuhan Allah memelihara kita sebagai umatnya secara penuh, tidak setengah-setengah. Dikatakan bahwa Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Artinya adalah Tuhan Allah menyediakan, Tuhan Allah memberikan segala sesuatu yang terbaik. Sidang jemaat, ingat, yang terbaik. Bukan hanya yang baik kepada setiap orang, setiap umat yang mau percaya kepadanya. Kita lakukan segala apa yang menjadi bagian kita. Setelah itu Tuhan akan melakukan bagiannya terhadap kehidupan kita, yaitu memberkati kehidupan kita. Lalu setelah Tuhan Allah memberkati kita, dikatakan bahwa Tuhan juga melindungi kita. Ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk kita ketahui dan harus kita ingat. Karena selama kita hidup sebagai manusia dengan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi pandemik saat ini, siapa di antara kita yang menyangka? Tidak ada satupun yang menyangka hal ini bisa terjadi. Bagi kita bukan hanya kita di Bali atau kita di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Kita bisa melihat bahwa rasa khawatir,
rasa takut, rasa cemas, rasa kecewa akan banyak dihasilkan oleh hal-hal yang terjadi di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Allah berjanji dalam berkat-Nya bahwa Ia akan melindungi kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita semua sudah mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi kita, dan bahkan ucapan berkat ini selalu disampaikan oleh para hamba Tuhan di akhir ibadah, dan kita beriman telah menerimanya. Jadi kalau kita pulang, kita sampai rumah, jangan lagi kita menyimpan rasa takut saat kita mungkin ditinggal sendirian. Biasanya adik-adik yang ditinggal sendirian di rumah, Tuhan Allah melindungi kita. Jangan kita merasa takut. Hal mengapa kita tidak harus merasa takut ialah karena kalau kita melihat Allah memiliki hak otoritas penuh di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, imani bahwa Allah itu ada beserta dengan kita. Sekalipun mungkin banyak sekali hal peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan ini. Kecelakaan, sakit penyakit, dan segala sesuatu yang menimpa kita. Tetapi percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang sangat indah di balik semua peristiwa itu. Kalau kita masih merasa takut, malu sama Tuhan. Karena setiap kali kita selesai ibadah, kita beriman bahwa kita telah menerima berkat Tuhan. Tetapi saat kita diminta untuk misalnya pergi kemana-mana sendiri, atau menjalani kehidupan sendiri dan lain sebagainya, kita masih merasa takut. Kita masih merasa khawatir yang berlebihan. Karena apa yang menjadi pemikiran kita, itulah yang terjadi. Jadi jangan takut karena Tuhan melindungi kita. Selanjutnya kita melihat pada ayat yang ke-25. Dikatakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari engkau dengan wajahnya. Biasanya seorang yang wajahnya bersinar adalah orang yang hatinya sedang dipenuhi dengan kebahagiaan. Hatinya dipenuhi dengan rasa sukacita. Dan hal ini menggambarkan bahwa sukacita Allah telah Allah limpahkan bagi kita para orang percaya. Sehingga jika seorang mau mendapatkan sukacita yang sejati, sukacita yang sebenarnya, sukacita itu didapat bukan dari seberapa keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Bukan juga karena memiliki seseorang yang sangat mengasihinya, yang sangat mencintainya. Bukan juga dari seberapa terkenalnya diri kita. Wah, berarti salah dong kalau saya menjadi sukses dalam usaha pekerjaan saya. Saya salah dong kalau memiliki seseorang yang sangat mencintai dan menerima saya apa adanya. Atau saya salah dong kalau nama dan diri saya dikenal oleh banyak orang. Tidak salah. Sama sekali tidak salah. Karena sebenarnya semua itu adalah bonus yang Tuhan Allah berikan kepada kita saat kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber sukacita kita dan kita mau selalu mengarahkan hati dan hidup kita kepadanya. Tetapi hal itu akan menjadi sebuah kesalahan kalau semua itu kita jadikan sebagai fokus utama kita untuk bisa merasakan, untuk bisa mendapatkan sukacita. Karena sesungguhnya Tuhan telah mengaruniakan sukacita yang sejati bagi kita semua. Tua muda, miskin kaya, laki perempuan, kita semua telah disinari oleh wajah Tuhan Allah kita yang dipenuhi dengan sukacita sejati. Selain itu sukacita seharusnya dapat selalu kita rasakan karena Tuhan Allah telah mengaruniakan kita kasih karunia dalam wujud pengampunan, kasih, dan kuasa penyelamatan. Tuhan Allah terlalu mengasihi kita sebagai umat-Nya. Sekalipun kita mengetahui bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha adil. Namun tidak ada sama sekali niat Tuhan untuk menjatuhkan kita dengan hukuman-hukuman pada saat kita melakukan kesalahan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan selalu menantikan kita dengan setiap penyesalan akan segala kesalahan dan dosa kita sebagai manusia. Dan saat kita sadar kita telah salah karena selalu misalnya memarahi atau bertengkar dengan suami atau istri kita. Lalu kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Kita memohon ampun kepadanya dan kita tidak mengulangi hal itu lagi. Atau mungkin misalnya kita sadar bahwa selama ini kita selalu menggunakan mulut bibir kita dengan tidak benar. Dengan sering mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepadanya dan tidak mengulanginya lagi.
Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, tetapi saat kita sadar bahwa hal itu tidak baik untuk kita lakukan lagi, dan kita mau datang kepada Tuhan Allah kita mau mengakui dosa kita, mau bertobat dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu, dan memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Karena itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan kepada setiap umatnya. Lalu kita melihat pada ayat yang ke-26. Ayat ke-26 dikatakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat, saat kita menghadapkan wajah pada posisi tertentu, itu artinya kita sedang memperhatikan segala apapun yang ada di hadapan wajah kita tersebut. Dan begitu pula yang terjadi. Pada saat Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, itu artinya Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan setiap aspek kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam pantauan Tuhan Allah kita. Ia memantau kita. Tuhan tahu betul apa yang menjadi posisi kita. Tuhan tahu betul apa yang menjadi motivasi kita pada saat kita melakukan sesuatu. Tuhan tahu betul segala apa yang kita pergumulkan, apa yang kita butuhkan, dan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan saat Tuhan Allah menyaksikan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk dilakukan dan diberikan kepada kita sebagai umatnya. Mungkin orang lain atau bahkan orang yang terdekat dengan diri kita tidak mengetahui apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita. Tidak mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pergumulkan, tetapi tidak dengan Tuhan Allah kita. Tuhan tahu betul segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena tidak ada satupun yang dapat tertutup di hadapan Tuhan Allah kita. Dan sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat kita mengaminkan semua janji dalam ucapan berkat yang Tuhan Allah sampaikan melalui Musa terjadi dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Kata shalom bukan hanya kita keluarkan dari mulut kita saat menyapa saudara seiman kita, tetapi shalom kita ucapkan sebagai doa dan landasan iman bahwa kita dan saudara kita benar-benar memperoleh damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan Allah kita. Sidang jemaat, berkat Tuhan selalu Tuhan anugerahkan bagi kita dalam kehidupan ini. Dan berkat Tuhan ini turun bukan hanya pada saat kami para hamba Tuhan menyampaikan kalimat berkat ini. Namun berkat ini selalu ada pada kita saat kita mengangkat hati kita dan benar-benar merendahkan diri kita untuk memohon agar berkat Tuhan itu turun dalam kehidupan kita. Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, percayalah segala sesuatu apapun yang terjadi, segala sesuatu apapun yang menimpa kehidupanmu, Tuhan Allah beserta dengan kita. Karena Tuhan sudah selalu menyediakan berkat-berkat yang terindah dalam kehidupan kita. Kita semua telah dianugerahkan berkat untuk memberkati setiap aspek kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.